Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak tunduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu. Ya Tuhan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan pada saat ini adalah mazmur yang dilatar belakangi oleh peristiwa pengadilan suci. Sebagaimana berlaku pada zaman raja-raja, jikalau seorang dituduh bahwa ia telah melakukan kesalahan yang besar dan tak dapat ia buktikan bahwa tuduhan itu tidak beralasan, maka orang itu naik banding kepada Tuhan sebagai hakim tertinggi. Si tertuduh wajib mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya sendiri jika ternyata tuduhan tersebut benar. Selanjutnya, ia harus pergi ke bait suci dan mengulang sumpahnya di situ, dan Tuhan sendiri bertindak mengadili hambanya dan menyatakan dia bersalah atau tidak. Sesuai dengan kenyataan yang diketahui Tuhan sendiri, pemazmur yang menjadi terdakwa berpaling kepada Tuhan untuk meminta pembelaan bagi dirinya. Baginya, Tuhan adalah sumber keadilan yang akan dapat menyatakan benar atau tidak dirinya sendiri. Pemazmur meyakini bahwa dirinya tidak bercela karena selalu berpedoman kepada Tuhan, menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar, ataupun menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dan hidup dalam ketulusan. Dalam hal ini, pemazmur memelihara kehidupan ibadah yang baik dan menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, dan juga selalu mencari perkenanan dalam hadirat-Nya. Hati nuraninya menyatakan dirinya bersih, sehingga ia berani menyatakan kedekatannya dengan Tuhan di tengah jemaat, seperti dalam ayat 12. Saudara-saudari, adakah pembelaan yang lebih meyakinkan selain pembelaan Tuhan kepada anak-anak-Nya? Adakah bukti yang lebih meyakinkan daripada kesaksian hidup yang tidak bercela? Itu semua yang diyakini si pemazmur. Tuhan adalah pembelanya, dan kesaksian hidupnya adalah bukti bahwa dirinya benar. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu juga kita tahu bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok antara orang sombong dan orang jujur. Keangkuhan berangkat dari keinginan pribadi untuk mendapatkan hormat atau sanjungan dari orang lain, sedangkan kejujuran berangkat dari ketulusan dan kelurusan hati tanpa ada motivasi mencari keuntungan.
Motivasi utama dari kejujuran adalah cinta akan kebenaran dan kerinduan agar kebenaran itu diungkapkan dengan nyata. Pada Mazmur 26, bukanlah Mazmur yang ditulis dengan motivasi kesombongan. Daud menuliskan Mazmur ini dari kesadaran bahwa ia membutuhkan pembebasan dan belas kasihan dari Tuhan. Kesadaran akan anugerah ini membawanya kepada cinta dan kerinduan akan rumah Tuhan, serta komitmen untuk hidup dalam ketulusan dan iman tanpa keraguan. Daud tidak merasa dirinya suci dan saleh seolah-olah ia tidak pernah melakukan dosa. Sebaliknya, ia menyandarkan diri kepada pengampunan dan karya Allah dalam bentuk kerendahan hati dan memohon tuntunan dari Allah. Sebab Daud juga menyadari bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu, ia membuka dirinya untuk diuji dan diselidiki oleh Allah. Sungguh sangat luar biasa. Dia juga menegaskan bagaimana dirinya menjauhi pergaulan dan perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat dengan cara menceritakan kemuliaan Allah. Ia juga mengakhiri mazmurnya dengan menegaskan bahwa kerinduan hatinya adalah rindu akan rumah Tuhan. Saudara-saudari, ketika Allah berkarya dalam diri manusia, Ia bukan hanya memberikan status yang baru kepada manusia, tapi dalam Yohanes 1 ayat 12, Ia juga memberikan kepada manusia atau kepada kita cara pandang yang baru. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, dan selera hidup yang baru adalah menginginkan kehendak Allah. Dalam Mazmur 26 ayat 3-8 dikatakan bahwa Allah menginginkan semua umatnya hidup di dalam kekudusan, seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kerinduan ini masih berlaku sampai pada saat ini, dan kiranya bagi kita juga ini adalah suatu kerinduan yang merindukan untuk hidup di dalam pemeliharaan Allah. Integritas orang Kristen tidak dibangun atas keberhasilan dan kemampuan manusia, melainkan semata-mata oleh karya Allah dalam iman. Marilah kita hidup di dalam iman dan berkomitmenlah kepada Allah bahwa kita akan selalu hidup di dalam kebenaran dan menjaga kekudusan demi kemuliaan Allah. Demikianlah firman Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.